Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Tuga, mahasiswi Politeknik Pertanian Negeri Kupang, program studi penyuluhan pertanian lahan kering semester 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pestisida nabati ekstrak daun pepaya dan rempah-rempah untuk pengendalian hama pada penggerek tongkol jagung. Nah, alasan mengapa saya memilih judul ini karena dilihat dari potensi serta hasil identifikasi petani masih menggunakan atau mengendalikan hama masih menggunakan dengan secara kimiawi. Nah, jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, yaitu selain gandum dan padi. Jagung dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah, asalkan ketersediaan air dan hara mencukupi dan akar mampu tumbuh dengan baik. Ada beberapa fase pertumbuhan pada tanaman jagung. Yang pertama, fase perkecambahan, yang kedua, fase vegetatif, dan yang ketiga, fase reproduktif. Nah, ini adalah gambar dari beberapa fase. Ini adalah fase dari vegetatif. Nah, fase vegetatif itu dia mulai munculnya daun pertama dan terbuka sempurna sampai taseling dan sebelum keluarnya bunga betina. Nah, pada fase yang ke-3 sampai 5, dia jumlah daun yang terbuka sempurna itu 3 sampai 5 daun. Nah, fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 10 sampai 18 hari. Kemudian pada fase yang ke-6 sampai 10, itu jumlah daunnya terbuka sempurna 6 sampai 10 daun. Nah, pada fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 18 sampai 35 hari. Kemudian pada fase yang ke-11 itu jumlah daunnya terbuka sempurna itu 11 sampai dengan 18. Nah, pada saat tanaman berumur antara 33 sampai 50 hari. Kemudian untuk fase reproduktifnya ini, itu fase pertumbuhan setelah cycling sampai masa secara fisiologis. Nah, untuk yang reproduksi yang pertama atau yang kedua itu dia muncul sekitar 10 sampai 14 hari. Itu rambut tongkolnya sudah mulai kering, kemudian dia berwarna gelap. Kalau untuk yang reproduktif yang ketiga itu dia terbentuk 18 sampai 22 hari. Kemudian untuk fase reproduktif yang keempat itu dia mulai terjadi sekitar 24 sampai 28 hari. Bagian dalam bijinya itu seperti pasta. Belum mengeras maksudnya. Kemudian untuk fase reproduktif yang kelima itu prosesnya pengerasan biji. Dia akan terbentuk 35 sampai 42 hari. Kemudian untuk reproduktif yang keenam itu dia terjadi sekitar 55 sampai dengan 65 hari. Pada fase ini biji jagungnya itu terbentuk sudah semakin turun kadar airnya dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Nah, pada fase tanaman jagung yang rentan terjadi serangan hama itu yang paling rentan itu pada fase generatif. Nah, hama akan menyerang bagian tongkol jagung. Kerusakan pada fase vegetatif dan generatif ini dia akan menyebabkan pertumbuhan tanaman jagung terganggu sehingga akan berdampak pada hasil produktivitasnya. Nah, beberapa kendala dalam budidaya jagung itu yang menyebabkan rendahnya produktivitas jagung antara lain itu adalah serangan hama.
Nah, ada banyak jenis hama pada tanaman jagung, namun ada beberapa yang menjadi hama utama, yaitu yang dapat menimbulkan kerusakan secara ekonomis. Nah, hama ini dia biasanya muncul pada fase generatif 43 sampai 70 hari setelah tanam. Nah, ini adalah bioekologi dari Helicoverpa armigera. Kalau misalkan telur, dia diletakkan tersebar pada pucuk tanaman, kuncup, bunga, dan buah. Dan untuk masa inkubasi telurnya itu 3 sampai 4 hari. Nah, telur yang diletakkan pada ujung permukaan daun bagian bawah dan pada rambut jagung. Jumlah telurnya itu berkisar antara 4 butir hingga 20 butir. Nah, siklus hidupnya itu 36 sampai 45 hari. Kemudian setelah menetas, larva muda bergerak ke bawah menuju tongkol dan menggerek bagian ujung atas tongkol. Nah, untuk ciri-ciri larvanya itu dia berkepala hitam, badan kuning hingga hijau kekuningan, hijau polos, kecoklatan, atau kehitaman. Nah, untuk imago itu berbentuk dalam tanah stadium berkisar 12 sampai 14 hari. Sedangkan imago berupa mingat yang aktif pada malam hari. Dan dia menyukai sinar ultraviolet. Nah, imago mampu bertelur sebanyak 2000 butir dan biasanya bertelur pada tanaman yang sedang berbunga. Nah, gejala serangan hama penggerek tongkol jagung. Nah, untuk gejala serangannya itu dimulai dari imago betina, dia akan meletakkan telur pada rambut jagung, dan sesaat setelah menetas, larva akan menginvasi masuk ke dalam tongkol dan akan memakan biji yang sedang mengalami perkembangan. Nah, gejala serangan dapat dilihat dengan adanya bekas gigitan pada biji dan adanya terowongan dalam tongkol jagung. Nah, ulat tongkol menyerang masuk dalam tanaman jagung melalui tongkol, kemudian dia akan memakan jagung. Ini adalah beberapa gambar dari serangan hama penggerek tongkol jagung. Nah, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan hama Helicoverpa armigera. Yang pertama, secara kultur teknis. Nah, secara kultur teknis dapat dilakukan dengan mengolah tanah yang baik. Kemudian, untuk kultur hayati, kita memanfaatkan musuh alami, di antaranya dengan cendawan Metarhizium anistriae yang mengendalikan larva penggerek tongkol. Kemudian misalkan untuk kultur kimiawi, penyemprotan dengan menggunakan insektisida dilakukan setelah terbentuk rambut jagung pada tongkol dengan selang 1-2 hari hingga rambut jagung berwarna coklat. Untuk penyemprotannya itu sebaiknya dilakukan pada saat tanaman jagung masih berbunga, tetapi jangan menjelang panen sebab dapat membahayakan kita yang ikut mengkonsumsi jagung karena residu dari insektisida tersebut. Nah, ini adalah cara mengendalikan menggunakan pestisida, tetapi kita harus mengetahui dulu apa itu pestisida. Nah, pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Nah, pestisida ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan, serta dapat dibuat dengan mudah dengan menggunakan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Nah, ada beberapa manfaat dan keunggulan dari pestisida alami. Yang pertama, dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan berisiko dibandingkan dengan menggunakan pestisida sintesis. Nah, penggunaan dalam dosis tinggi sekalipun
tanaman sangat jarang ditemukan tanamannya itu mati. Kemudian dia tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Dapat mengalihkan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian, khususnya pestisida sintetis atau kimia. Kemudian dia mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan atau biasa disebut ramah lingkungan. Yang terakhir, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya itu mudah hilang. Nah, untuk alat dan bahan untuk menggunakan pestisida alami ini, yang pertama itu adalah 3 sim bawang putih, 1 helai daun pepaya, 1 batang lidah buaya, kemudian 2 batang serai, 10 helai daun sirsak, dan 1 botol air minum. Sedangkan untuk bahan-bahannya itu, untuk alatnya itu blender, parang, dan juga botol. Ini adalah video cara pembuatan pestisida alami untuk mengendalikan hama penggerek tongkol jagung. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Ini adalah 3 siung bawang putih, kemudian 1 batang lidah buaya, satu helai daun pepaya, dan 10 lembar daun sirsak, kemudian 2 batang serai. Dan ini adalah cara pembuatannya. Yang pertama kita cacah atau potong semua bahan-bahan yang telah disiapkan. Kemudian kita masukkannya ke dalam blender. Kemudian kita masukkan air. Ini adalah setengah botol air. Kemudian kita tutup, lalu di blender. Kita blendernya itu sampai halus. Dia seperti jus. Nah, ini kemudian kita tambahkan lagi airnya. Masukkan lagi air yang sisanya tadi sampai habis. Lalu kita masukkan pestisidanya itu ke dalam botol air.
Nah, ini kita tutup, kita diamkan, ini diamkan selama 24 jam atau selama 1 malam. Nah, untuk pemakaiannya itu 1 liter atau 1 botol pestisida. Cara pengaplikasian itu 1 botol pestisida atau 1 liter dilarutkan ke dalam 10 liter air. Kemudian 10 liter air, terus pengaplikasian itu pagi dan sore. Ini adalah pestisida yang sudah jadi. Nah, ada beberapa manfaat dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Yang pertama, dia dapat menghalau jenis-jenis hama insektisida yang menyerang tanaman. Kemudian dia bisa dijadikan fungisida untuk mengatasi jamur dan bakteri yang ada pada tanaman. Kemudian bisa menjadi nematisida untuk hama penggaris kanker. Dia bisa menjadi bakterisida, itu berasal dari serai dan lidah buaya. Kemudian sebagai proteinisida, antitikus itu berasal dari daun pepaya. Bisa menjadi antibiotik itu dari bawang putih. Kemudian sebagai perekat dari lidah buaya. Nah, bisa menjadi antividan untuk menghambat makanan. Itu pada hama tidak suka kita disemprotkan pada tanaman, itu terdapat pada daun sirsa. Nah, dari beberapa bahan ini mengapa dicampur banyak bahan, itu dikarenakan kalau misalkan kita menggunakan satu-satu bahan itu hama dia akan kebal dengan satu bahan. Karena itu saya menggunakan beberapa bahan sehingga hama itu cepat mati. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pengendalian hama penyakit hama penggaris tongkol jagung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.